Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bersama saya Reni. Saat ini kita tengah dalam podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bersama dengan saya saat ini sudah hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Marfai SAG MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Saat ini proses pemilu sudah berjalan ya Pak ya, bahkan mendekati H-10 ya, mendekati sangat dekat sekali dengan hari H di puncak pesta demokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peran dari Bawaslu jelas sangat besar sekali untuk seperti yang sering sekali yang sampaikan, menjadikan pemilihan umum yang jujur, adil, dan memiliki elektabilitas tinggi. Bapak, persiapan yang sudah dilakukan mendekati hari H pemilihan umum ini seperti apa? Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, bertugas sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kita berada di wilayah pengawasan. Tentunya dalam hal pengawasan ini kita telah melakukan beberapa persiapan dan kesiapan. Di antaranya adalah persiapan yang saat ini terus kita genjot agar betul-betul siap terkait sumber daya manusia, karena pengawasan ini sangat penting untuk dalam rangka menegakkan aturan-aturan pemilihan sehingga pemilihan terlaksana sesuai asas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya pemilihan atau pilkada ini harus wajib taat asas dan taat aturan. Persiapan kita adalah dengan menyiapkan jajaran, mulai dari kecamatan, kelurahan dan desa sampai pengawas TPS. Menjelang hari H 27 November nanti, saat ini seluruh jajaran 489 TPS itu sudah ada pengawas TPS. Nah, kita tengah menguatkan para pengawas TPS ini dengan memberikan pembekalan, pelatihan, penguatan yang lain terkait tugas, wewenang dan kewajiban selama melaksanakan tugas pengawasan di TPS. Seluruh kecamatan sudah melakukan pelatihan sampai detik ini. Ya. Untuk pengawas TPS sendiri kan ibaratnya ujung tombak ya Pak ya. Betul. Karena nantinya mengawasi langsung jalannya pemungutan suara itu di tingkat terendah yaitu TPS gitu. Betul. Dan ulun melihat juga sebagian pengawas TPS yang terpilih ini ternyata juga di pemilihan legislatif sebelumnya itu tuh juga terpilih gitu Pak. Bagaimana menyiapkan itu, kan mereka mungkin sebagian berpikir bahwa sudah yang kemarin ikut juga. Tapi ternyata padahal ada perbedaan ya Pak ya untuk menjadi pengawas TPS itu ya Pak ya. Menekankan kepada para pengawas TPS ini bahwa yang Pian sampaikan tadi, penguatan itu tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Karena di Pileg kemarin itu ada 5 jenis surat suara. Sementara di pemilihan ini ada cuma 2 jenis surat suara. Yakni suara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan, di mana ada 2 pasangan calon. Kemudian untuk bupati, wakil bupati Hulu Sungai Utara ada 3 pasangan calon. Sangat berbeda, jauh berbeda. Kemudian posisi-posisi di mana pengawas TPS itu berada agak berbeda dari Pileg kemarin. Nah, kemudian kita mengapa harus melakukan penguatan? Karena tidak menutup kemungkinan dinamika di lapangan, dinamika di TPS itu lebih kental, lebih ramai, lebih dinamis, lebih berkembang daripada Pileg kemarin. Karena hanya ada 3 paslon untuk kabupaten, 2 paslon untuk gubernur. Bisa dibilang sebenarnya lebih panas juga ya Pak ya, karena Betul. Iya, karena apalagi yang dipilih ini bakalan memimpin dirinya sendiri gitu ya kan. Betul. Warga secara masyarakat secara langsung, yaitu Betul. kepala daerah gitu. Nah, kemungkinan kan juga intervensi nantinya akan ada itu Pak di pengawas TPS
bagaimana menguatkan mereka secara mental mungkin di lapangan nanti kan mereka bukan hanya menghadapi para penyelenggara pemilu, tapi di sana juga ada pihak dari ketiga pasang calon, dari saksi atau bahkan pendukung dari ketiganya akan berkumpul di situ. Menguatkan dari SDM sendiri? Kita menguatkan mereka tentang aturan dan regulasi dulu yang paling pertama. Jajaran kita harus paham, mengerti bahwa regulasi aturan itu harus kita pahami. Kemudian kita menguatkan tentang integritas mereka. Kemudian menguatkan tentang netralitas mereka. Tidak menutup kemungkinan ada dinamika oknum yang siapa tahu punya kedekatan emosional, kedekatan kekeluargaan ataupun pertemanan dengan para paslon. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Kita menekankan bahwa kita berada di koridor penyelenggara. Kita berada di wilayah-wilayah pengawasan yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban. Hindari tindakan ataupun sikap yang bisa saja dijadikan alat ataupun dijadikan alasan para pihak yang mungkin saja mempolitisasi sikap kita. Sehingga jajaran kita untuk berpose tertentu pun sangat kita sekecil itu ya memperhatikannya. sangat kita hindari. Nah, kemudian dalam hal melakukan tugas-tugas pengawasan, kita juga perlu menguatkan para pengawas kita ini dengan melibatkan pihak lain. Yeah. PTPS, pengawas TPS adalah mengawasi proses yang terjadi di TPS. Betul. Sementara tugas penyelenggara dalam hal teknis pemungutan suara itu ada di KPPS. Kita melibatkan dari jajaran KPU maupun PPK sendiri, kemudian para pegiat-pegiat pemilu maupun akademisi untuk menguatkan jajaran kita. Sehingga jajaran kita secara regulasi dipahami, tugas, wewenang, dan kewajiban mereka dipahami. Kita optimis, sangat optimis. Para jajaran kita, pengawas TPS kita, pengawas kelurahan desa kita, pengawas kecamatan kita, sampai di tingkat kabupaten, insya Allah tidak akan terlibat tindakan-tindakan yang bisa saja bernuansa politik praktis. Iya. Berbicara perihal pengawasan itu kan harus menyeluruh ya Pak ya. Betul. Tadi Bapak bilang bahwa KPPS diawasi langsung oleh PTPS yang ada di TPS seperti itu. Tapi dari Bawaslu Provinsi sendiri melakukan pengawasan juga nggak Pak terhadap anggota pengawas TPS-nya? Kalau pengawas TPS ibaratnya mengawasi KPPS, lalu yang mengawasi PTPS siapa? Kan pertanyaan masyarakat juga seperti itu. Yang kata Pian tadi memang diharapkan semua PTPS berada di jalur yang sama. Tetapi ada pengawasan juga nggak Pak? Kalau pengawasan secara undang-undang, kita diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni di KPK. Betul. Itu secara undang-undang. Tapi pengawasan yang paling melekat dan dekat adalah masyarakat. Nah, pengawasan sosial ini juga kita mengingatkan. Makanya berpose tertentu saja sangat kita hindari. Karena tidak menutup kemungkinan anggapan-anggapan yang bisa saja mencederai kita atau bisa saja menyudutkan kita. Sehingga ketika ada sikap-sikap seperti itu, berposisi seperti itu, contoh sangat sederhana nih berposisi, kita hindari itu. Apalagi kita misalnya ikut bersama-sama dengan paslon atau orang-orang paslon segala macam, itu sangat dihindari. Sangat tidak kita benarkan untuk jajaran kita berada di wilayah itu. Nah, makanya ketika misalnya ada para paslon untuk berkomunikasi atau berkoordinasi, kita welcome untuk datang ke kantor di sini, supaya Pak menghindari adanya anggapan-anggapan ataupun penilaian-penilaian di masyarakat yang bisa saja beraneka ragam. Iya. Terus penilaian di masyarakat Pak, bagaimana cara dari Bawaslu sendiri memberikan kepercayaan itu gitu loh, mencari kepercayaan masyarakat bahwa masyarakat ini percaya kepada pengawas gitu, baik dari Bawaslu sendiri di tingkat kecamatan ataupun juga PTPS sendiri. Pertama itu kita tunjukkan bahwa kita bekerja sesuai regulasi, sesuai aturan, dan tidak lupa kita
mengedepankan juga norma ataupun kearifan lokal. Ya mungkin ada kebiasaan duduk di warung, duduk di pos kamling, membaur dengan masyarakat, membaur dengan ya, Pak? masyarakat itu kan. Betul. Kita pun juga harus waspada di situ. Betul. Ketika ada orang yang berlatar belakang paslon, ya kita hindari di situ. Tapi kita juga bisa menyampaikan beberapa pesan ketika berada di wilayah itu, bahwa pemilu nanti ada 3 paslon yang kita pilih. Dalam memilih kita harus melihat visi misi mereka, program mereka. Karena persoalan pilkada ini, persoalan pemilihan ini bukan persoalan 1-2 orang, Betul. bukan 1-2 kelompok, tapi ada persoalan publik, persoalan daerah, persoalan benua untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih berintegritas, yang lebih berkualitas. Tentunya dengan pemilihan ini mayoritas dukungan masyarakat, maka dialah yang nantinya berhak memimpin untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita berharap dengan hadirnya adanya Bawaslu, adanya pengawas, menjadikan proses pemilihan itu tak asas dan aturan. Sekecil mungkin kita berupaya yang negatif-negatif itu selalu kita hindari. Itu ketika kepercayaan masyarakat sudah didapat nih oleh para pengawas. Lalu bagaimana juga harapan nih ibaratnya, ataupun seharusnya masyarakat itu menempatkan diri bahwa meskipun pengawas TPS yang ada di tengah masyarakat itu nanti kan kata Pian semuanya kumpul di situ, dari entah yang memiliki jabatan tinggi atau apa, harus mentaati aturan yang diawasinya oleh masyarakat biasa kan ibaratnya kayak gitu Pak, untuk di pengawas TPS. Sebagai masyarakat Pak, di dalam pemilu kan kita harus melepaskan ya Pak ya titel-titel entah jabatan di saat itu dan mengikuti aturan gitu. Jadi harapannya bagi masyarakat seharusnya seperti apa gitu? Kita mengundang dan mengharapkan keterlibatan masyarakat. Kalau istilah kami itu adalah pengawas partisipatif. Istilah ini adalah bagi kami bahwa persoalan pilkada ini bukan persoalan 1-2 orang, 1-2 kelompok, dan ini persoalan kita bersama. Jadi masyarakat kami undang, kami himbau untuk terlibat melakukan pengawasan. Bukan hanya pengawasan kepada tindakan-tindakan yang melanggar atau mencederai aturan pilkada itu, tapi juga tindakan-tindakan siapapun, termasuk jajaran kami. Betul. Termasuk jajaran kami. Sehingga bukan hanya penyelenggara, bukan hanya peserta, ya kami paslon berikut tim-timnya, masyarakat pun juga terlibat. Hingga pilkada kita ini betul-betul pilkada yang berkualitas. Semakin banyak yang terlibat dalam hal pengawasan, insya Allah tindakan-tindakan ataupun praktik-praktik yang menyalahi, mencederai, melanggar aturan pilkada itu, aturan pemilihan itu bisa diminimalisir, bahkan bisa dihindari. Nah, karena berapa sih pengawas? Iya. Di kabupaten hanya secara jumlah kan sebenarnya perbandingannya kan sangat terbatas. 168.130 pemilih. Sementara di kabupaten pengawas kami, komisioner cuma ada 3 orang. Iya, betul. Di kecamatan ada 3 orang. Di desa cuma 1 orang. Di pengawas TPS cuma 1 orang. Tapi kami dibekali oleh regulasi dan aturan. Nah, dengan keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, dengan pola yang kami lakukan adalah cegah, awas, tindak. Pencegahan itu penting supaya itu tidak terjadi. Ketika pun sudah dilakukan pencegahan tapi terjadi, kita tindak. Kita tindak. Karena ada aturan hukum yang kita pegang bahwa penindakan itu harus kita lakukan ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Nah, termasuk salah satunya ketika di pemilu legislatif kemarin kita tindak. Nah, kita juga sudah melakukan sosialisasi, rapat kerja teknis, rakornis, macam-macam, mulai dari desa, kecamatan sampai di tingkat kabupaten. Bukan hanya kepala desa, bukan hanya aparat desa,
bukan hanya tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya kepala sekolah, kepala madrasah, sampai para kepala dinas pun sudah kita sampaikan bahwa ada aturan main terkait netralitas. Dan baru saja kita mendapatkan satu kepastian hukum keputusan MK bahwa oknum, nih bicara oknum kan, oknum TNI, oknum Polri, oknum ASN yang netral tapi tidak netral bisa berujung pidana. Betul. Itu. Jadi tapi dengan berbagai koordinasi yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sendiri, Pak, pasti dari Bawaslu punya pemetaan ya, Pak ya? Pemetaan entah itu kerawanan secara geografi atau sebagaimana heterogennya masyarakat di 1-2 tempat itu. Kembali lagi ke masalah SDM-nya, Pak. Jadi mempersiapkan dengan adanya kerawanan itu. Sudah? Iya, sudah kita lakukan indeks kerawanan pilkada. Nah, alhamdulillah kita Kabupaten Nusa Utara masih bisa dikatakan hanya ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan salah. Pertama dari geografis, itu ada beberapa desa, ada 1 kecamatan dan ada beberapa desa, tapi relatif lebih nyaman untuk didatangi, untuk diakses ke sana. Kemudian ada beberapa TPS yang dalam kategori rawan. Nah, karena di situ karena ada 1, 2, 3 TPS khusus, itu di Ambon Utara 1, di Ambon Tengah 2. Nah, kemudian kalau berbicara pola yang kita lakukan, selain kita penguatan SDM, kita juga penguatan keterlibatan masyarakat dalam hal penguasaan partisipatif ini. Nah, kemudian kita juga melakukan himbauan, melakukan penyebaran informasi baik dalam bentuk pamflet ke masyarakat dengan sebutan operasi lawang ke lawang, di mana seluruh pengawas kelurahan dan desa kita hari ini sudah ada 9 kecamatan yang melaksanakan itu. Bukan hanya di titik-titik vital seperti perempatan jalan, tapi ke rumah-rumah warga pun disampaikan itu terkait netralitas, kemudian terkait politik uang. Karena kalau ini tidak kita cegah, tidak kita lakukan upaya-upaya pencegahan, kalau sudah terjadi tentunya akan ada dampak yang sangat luar biasa. Pertama dampak hukum, dan yang kedua adalah dampak sosial. Nah, coba dibayangkan ketika ada praktik money politik, si pemberi dan si penerima dihukum minimal 36 bulan. Coba kita bayangkan bila itu terjadi. Makanya pencegahan kita lakukan semasif mungkin, seluas mungkin, dimanapun kita lakukan itu. Terlebih lagi jajaran kita. Kita selalu mengingatkan bahwa tidak diperkenankan jajaran kita untuk terlibat dalam hal-hal yang bisa mencederai netralitas, yang mencederai integritas kita. Salah satu tahapan juga nih Pak yang sedang dilakukan oleh Bawaslu kan, selain mempersiapkan SDM melalui para PTPS ini, nanti akan dilakukan juga apel siaga ya Pak yang akan segera dilakukan tanggal 23 November. Agar event itu Pak, momen itu bukan hanya sekedar seremonial semata sebagai memang sudah agenda setiap dilakukan sebelum adanya pemilu. Intinya sendiri Pak dengan adanya kegiatan itu sebenarnya Bawaslu seperti apa? Intinya adalah kita menyiapkan, memastikan kesiapan pasukan kita, menyiapkan seluruh jajaran kita. Setiap menjelang pemilihan, setiap menjelang hari H, itu kita lakukan itu. Ini salah satu bentuk kita untuk melihat kesiapan kita, jajaran kita. Karena kenapa kita rencanakan di tanggal 23?
ya, itu menjelang minggu tenang, Iya. menjelang hari tenang. Nah, biasanya di hari tenang itu aktivitas kesiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara itu sangat banyak. Betul. Distribusi logistik Betul. itu juga kita awasi. Mm-mm. Kemudian penempatan TPS itu pun kita awasi. Pembagian ataupun penyebaran formulir C6 atau undangan itu kita awasi. Kemudian posisi pengawas TPS kita berada di belakang, tepat berada di belakang penyelenggara, yakni KPPS. Itu pun suatu posisi yang kita memudahkan untuk melihat secara langsung penulisan nama, daftar hadir, karena siapa tahu nanti ada oknum-oknum yang istilah joki-jokian kan. Nah seperti itu. Makanya apel itu kita melihat secara menyeluruh. Apel nanti akan menghadirkan seluruh pengawas kelurahan desa, seluruh komisioner kecamatan kita setelah tanggal 23 pagi. Kemudian pada malam hari kita juga melaksanakan istilahnya itu pegelaran seni budaya. Karena kita menampilkan beberapa budaya-budaya ataupun seni budaya yang ada di Hulu Sungai Utara, bahwa ini perlu kita tonjolkan, perlu kita tampilkan, dan mudah-mudahan bisa kita lestarikan budaya-budaya ini. Sekaligus masuk ke masa tenang biar enjoy gitu ya, Pak ya. Betul. Biar cooling down ya kalau ini. Nah, satu hal lagi, Ya. kita juga menyiapkan suplemen jajaran kita. Suplemen, ada semacam vitamin lah, vitamin supaya kesehatan kita terjaga. Ikhtiar kita seperti itu, kesehatan kita terjaga, mudah-mudahan kita sehat, konsentrasi pengawas kita pun tetap selalu prima ketika melakukan pengawasan. Sehingga setiap aktivitas pelaksanaan pemungutan suara ataupun sebelum itu maupun sesudah itu tetap terjaga, kesehatan terjaga, konsentrasi kita terjaga, pengawasan kita pun mudah-mudahan kita fokuskan juga. Sekecil apapun dalam ranah-ranah pengawasan harus kita awasi. Oke. Terakhir mungkin Pak, dari persiapan yang sudah dilakukan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga sampai ke desa melalui PTPS sendiri, bagaimana Pak memberikan kepercayaan kepada masyarakat, lagi-lagi itu ya Pak ya, agar masyarakat itu menjadi tenang bahwa pemilu yang saat ini sesuai kata Dian tadi berjalan dengan jujur, adil, seperti itu, bahwa sudah ada yang mengawasi. Gitu. Jadi memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi tenang dan untuk pemilih menyalurkan suara sendiri, memiliki rasa bahwa suara yang disalurkan itu akan dijaga sampai nanti akhir hasilnya seperti apa gitu. Itu kita wujudkan bahwa seluruh jajaran kita hadir. Ada melekat ya Pak ya? Iya. Ada hadir di situ. PTPS berarti dia punya kewajiban hadir di TPS itu. Dengan hadirnya kita dilengkapi dengan atribut kita, insya Allah menunjukkan bahwa masyarakat akan mempercayakan, memberikan kepercayaan kepada kita bahwa pilkada berjalan sesuai asas, taat asas dan taat aturan. Kalau tidak ada pengawas, mungkin bisa dikatakan anggapan-anggapan ataupun kepercayaan-kepercayaan masyarakat itu bisa dikategorikan, wah, nggak ada juga pengawasnya gitu kan. Tapi itu nggak ada, karena pengawas memang selalu menempel gitu ya Pak, melekat tadinya. Pengawasan melekat. Oke, siap nih. Oke, mungkin persiapan SDM saat ini sudah tengah dilakukan oleh Bawaslu, mendekati hari pemilihan nanti kita sama-sama berharap sesuai dengan yang Tian sampaikan tadi bahwa taat asas dan taat aturan ini, semoga itu tercapai. Mungkin itu dulu Pak perbincangan kita. Nanti mungkin di lain kesempatan kita punya ada waktu lagi untuk bisa melanjutkan perbincangan. Ya, demikian perbincangan kami dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.